Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah wa ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jabir Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman berapa? Halaman 30. Wal maqalatus saniyatu. Ya. Sudah ketemu Pak Idris? Salah kitab enggak? Enggak. Entar takutnya salah bawa kitab. Wal maqalatus saniyatu, dan maqalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati akan datang zamanun, satu masa, satu zaman, ala ummati, atas umatku, akan datang satu masa pada umatku, yuhibbuna, yang umatku itu cinta, senang, khamsan, 5, minal hisoli, dari beberapa perkara, wayan sauna, dan juga umatku itu lupa, khamsan, 5 pula, min muqabalatiha, 5 dan 5 itu muqabalah. Muqabalah itu berlawanan, berlawanan antara yang disukai dan dilupakan. Ini prediksi sosial Rasulullah bahwa nanti akhir zaman itu, kata Rasul, umatku itu akan lebih cinta dengan yang 5 tapi melupakan yang 5. Kalau lagunya Rhoma Irama gimana Pak Idris? Sebelum datang yang 5, itu loh, gimana Pak Idris? Yang pertama. Tapi bukan ini, tapi nanti itu ada. Nanti di belakang kayaknya ada itu keterangan tentang itu. Ini nanti umat Rasulullah itu akan lebih cinta dengan yang 5 tapi melupakan yang 5. Apa itu? Yang pertama, yuhibbunad dunya, akan cinta terhadap dunia. Buktinya fayashtaghiluna, mereka akan banyak menyibukkan diri, sibuk biha, dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia itu betah lama. Wayan saunal uqba, wayan sauna, dan melupakan al-uqba, akhirat. Artinya yatrukuna, mereka meninggalkan al-amala, kegiatan, lil akhirati, untuk akhirat.
Kalau urusan dunia demen banget, akhiratnya lupa. Kalau kita lupa sih enggak, cuman porsinya yang kita ya akhirat ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Cuman kalau dibanding-bandingkan lebih demen dunia. Kalau urusan dunia berjam-jam betah apa dia? Main catur itu. Dari jam 9 sampai jam coba pengajian sampai segitu. Sholat 10 menit aja perasaan lama Pak dia. Besok nggak ngaji lagi. Nah iya lama amat. Sholat itu 10 menit aja perasaan lu lama banget. Khotbah Jumat itu sampai di mimbar itu rata-rata sekarang ada tulisannya. Di mimbar itu sama jamaah sih gak kelihatan, cuma khotibnya ngeliat. Khotbah maksimal 15 menit. Itu sekarang hampir semua masjid ada. Apalagi masjid perkantoran, khutbah maksimal 10 menit. Kalau saya jangankan 10 menit, 5 menit juga bisa. Saya pernah di Samsat kalau nggak salah, Samsat yang Mangga 2. Saya baru datang habis sholat sunnah, langsung pengurusan nyamperin. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya ada apa Pak? Mohon maaf Pak, nanti kalau bisa khutbahnya dipersingkat karena nanti ada acara. Seingat saya itu serah terima jabatan kayaknya. Dari pimpinan lama ke pimpinan baru. Oh siap Pak, saya bilang. Begitu khutbah saya muqaddimahnya yang paling pendek. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala. Langsung saya terjemahin langsung barakallahu li wa lakum. Enggak nyampe 5 menit aja. Sholatnya langsung rakaat pertama idza jaa nasrullah, rakaat kedua qul huwallah. Begitu selesai mantep Pak Ustaz. Ya nah, sampai sekarang ya masih. Yang kedua di PT sini loh, yang setelah turun rumah susun Marunda itu ada PT Gemala apa ya? Ya pokoknya di situ lah. Trimitra ya, PT Trimitra itu kasusnya sama. Katanya habis Jumat ada acara, pokoknya kunjungan siapalah. Kalau bisa Pak sebelum 12:30 selesai. Oh siap. Ya kayak tadi modelnya baca ayat terjemahan udahan. Ayatnya aja saya pilih saya paling pendek. Yang ayat yang saya terjemahin itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati sebelum dalam keadaan iman. Langsung barakallahu. Pas selesai langsung ada satu karyawan yang nyamperin, kalau khutbah begini terus Mas saya tidurnya agak lamaan. Dan cuman kadang khotib itu ada yang nggak tahu diri. Udah 12:30 masih aja sampai jamaknya. Akhir zaman itu Rasulullah udah bilang masalahnya. Kalau urusan akhirat itu ya nggak begitu demen kalau lama-lama. Lah kalau urusan dunia ya lama nggak apa-apa. Main catur 4 jam ngaji. Yes, itu Rasul sendiri yang ngomong masalahnya. Kalau urusan agama ya nggak usah lama-lama ya sebentar-bentar. Ini saya ngaji misalnya, besok saya rubah gayanya. Pokoknya saya nunduk dan sambil baca aja. Laki langsung besok, waduh, nggak seru ngajinya. Lah kan ada model biasanya guru itu kan pokoknya baca aja sampai nunduk, pokoknya selesai baru wallahu a'lam bishawab, begitu ndangak begitu muridnya pada
Rasul sendiri yang bilang begitu, masalahnya gimana lagi ya? Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yashtaghiluna biha wa yansawna al-uqba ayatrukuna al-amala lil akhirah. Yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbuna dur wa yashtaghiluna bizinatiha, sibuk ngurusin rumah. Tiap tanggal 5 sama 6 dipikirin. Pak Iman gak ada ya? Sibuk. Rumahnya asal siap tanggal 5, 5, 6 dipikirin. Dur rumah. Fayashtaghiluna, sehingga ia sibuk bizinatiha, dengan menghias-hias rumahnya itu. Wa yansawnal kubur, tapi lupa dengan kubur. Apalagi orang sekarang pinter ngeles. Kuburan mah ngapain dipikir? Yang mikir kan yang hidup. Kalau kita mati kan selesai. Yang mikir yang hidup, mau dikubur yang mana kayak, dikubur di mana kayak. Yang mati mah terserah mau diapain juga ikut. Maksudnya enggak begitu ya. Ayatrukuna al-amala, artinya mereka pada meninggalkan al-amala, kegiatan, litanwiriha, untuk menyinari kubur. Kalau kubur enggak semuanya kita akan ke sana, tapi kalau alam kubur semuanya. Kuburan dan alam kubur kan berbeda. Kalau kuburan itu yang bisa kita lihat Budi Dharma, itu kalau yang dekat sini. Kalau warga sini di mana? Di sini. Semer. Nah, ya. Itu kuburan namanya. Kalau alam kubur termasuk barang gaib, nggak ada yang tahu kita di mana letaknya alam kubur. Alam kubur dan kuburan beda. Nggak semua orang yang mati ke kuburan, nggak semua. Yang nyemplung di laut, kecelakaan pesawat sama pesawatnya, kalau jasadnya nggak ketemu, kan nggak masuk ke kuburan. Tapi apakah alam kubur enggak? Tetap. Kemudian yang agama lain yang matinya di kremasi, dibakar, apakah ke kuburan? Lah itu abunya di kemana? Buang ke laut ya? Apa disimpan? Enggak ya? Disimpan. Tanya aku yang tahu. Koi gimana itu? Disimpan apa dibuang? Di apa? Oh gitu. Berarti sebagian dibuang, sebagian disimpan. Lah apakah ia enggak ke alam kubur? Ya iya, cuman ke kuburan enggak. Nah, maksudnya banyak orang yang menghias rumahnya, padahal rumah itu ditempati hanya berapa tahun ya. Kemudian tapi lupa ke kubur. Padahal di alam kubur itu selama ia menunggu datangnya kiamat. Ya kalau hari ini kubur besok kiamat ya berarti di kuburan cuma sehari. Lah kalau hari ini kubur tapi 1000 tahun lagi baru kiamat ya 1000 tahun di situ. Padahal di situ itu ya DP-nya akhirat. Apakah raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran? Apakah taman dari bagian taman surga atau emperannya neraka, adanya di situ. Nah, kalau di situ udah raudhah min riyadil jannah ya alamat surga yang diperoleh. Kemudian wa yuhibbunal mal, cinta dengan harta. Semua orang. Sekarang anak kecil umur 2 tahun aja udah tahu duit. Kadang di TikTok anak kecil nangis dikasih 2.000 masih nangis. Kasih 10.000 masih nangis. Giliran dikasih cepek senyum. Hebat ya. Cuman kertas dikasih huruf, daya magicnya luar biasa ya. Lalu kita ngantuk dapat WA bahwa bonus cair, langsung biar. Pala pusing aja kalau ada
Pak Karno Pak Harta jejeran ditumpuk langsung pusingnya hilang. Obat segala macam penyakit. Mau pala pusing, perut mules, kalau itu langsung sembuh. Kalau itu nggak ada ya tiba-tiba palanya pusing. Wa yuhibbunal mal, akhir zaman orang akan begitu cinta dengan dunia. Fayashtagiluna, sehingga mereka itu pada sibuk bijamihi, dengan mengumpulkannya. Dibela-belain tiap pagi naik motor sampai ke HI kan dalam rangka itu ya. Iya, Sabtu-Sabtu temennya pada libur tetap. Kalau ada Pak Eman, Pak enak ngecenginya nih. Depok masalahnya dia. Ya kan dalam rangka itu ya, fayashtagiluna bijamihi, sibuk sampai kadang lupa sholatnya kadang sampai di kodok, sampai di ya gara-gara ngumpulin itu. Tapi ya gimana lagi? Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu. Kita itu akan ngumpulin duit dan ngitung-ngitungnya karena kita ngira kalau banyak duit kita akan bisa panjang umur. Ini malaikat bisa disawer we. Tapi wayan saunal hisab, akan lupa dengan hisab. Orang itu kan dalam persidangan itu pertanyaan mendasar selain apa agamamu itu kan ada 4 kan. La tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Orang itu di persidangan akhirat pertanyaan mendasarnya 4. Yang pertama, masa muda kita habiskan untuk apa? Yang kedua, umur kita habis untuk apa? Yang ketiga, duit harta kita. Nah, ini pertanyaannya 2. Dari mana kemana? Yang keempat, ilmu. Ilmu nggak ditanya sumbernya dari mana, ya ditanya dipakai buat apa. Ini 4. Lah harta ini kan pertanyaannya 2, dari mana dan kemana. Dan kemungkinannya 4 juga. Kemungkinan pertama dapatnya halal, makainya halal. Nah ini yang terbaik. Ada kemungkinan kedua, dapatnya halal tapi makainya haram. Yuk dagang beneran, kerja beneran, giliran gajian pasang slot. Nah itu kan dapatnya halal tapi makainya haram. Ada yang keempat, dapatnya haram tapi makainya bener, dapat slot buat nyumbang musola. Begitu pasang, jret, dapat 15 juta, yang 5 juta langsung transfer ke Mbah Slamet. Mbah, buat pembangunan musola, Mbah. Gimana itu? Iya kayak nyuci baju pakai airbot. Tambah bersih atau tambah parah? Lah iya tambah kotor. Lah terus kalau lagi dapat begitu, ya udah buat bangun jalan kayak apa, kayak wis terserah niatnya apa, pokoknya jalan daripada becek, pakai duit becek sekalian. Lah yang keempat nih, dapatnya haram, makainya haram. Ini bahasa dulu saya pernah kerja di proyek, katanya duit setan dimakan duit. Hasil nilep uang semen akhirnya buat mabuk. Pengalaman, Mbak. Kan duit itu kan kemungkinannya 4 itu kan ya. Dapatnya halal, makainya bener. Kemungkinan kedua, dapatnya halal tapi makainya enggak bener. Yang keempat, dapatnya haram tapi makainya bener. Yang keempat yang paling parah, dapatnya haram, makainya yo haram. Duit setan dimakan. Duit makan belis. Nah, yaghfuluna an hisabillahi ta'ala, banyak orang melupakan hisab dari harta, hisabnya Allah Ta'ala dari hartanya tersebut.
iyahum ya mereka itu bihi dengan harta. Fa innal mal, maka sesungguhnya harta itu halalun, halalnya hisabun, akan menghadapi hisab. Wa haramuhu, dan kalau itu haram, iqabun, siksa. Kalau halal dihisab, kalau haram siksa. Sama-sama soleh, sama-sama ibadahnya bagus, orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan yang miskin, jedanya 500 tahun. Kalau kita ini kategorinya miskin apa kaya sih? Kita ini Pak Ji? Nah, tengah-tengah. Dibilang miskin kok kayaknya ya enggak, dibilang kaya ya enggak, orang nanggung gitu. Dibilang miskin yo nyatanya ya punya tempat tinggal, punya kendaraan ya. Butuh sehari-hari ya cukup. Ya cukup itulah ya. Ya punya dikit-dikit nanti dihisab ya wis. Wa yuhibbunal iyal, dan cinta terhadap keluarga. Ai ahlal baiti, artinya ahli rumah kita ya berarti keluarga. Wa yansawnal hura, dan melupakan bidadari fil jinan, di surga. Hur itu bidadari. Wa hurun in ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Saking cintanya dengan keluarganya kadang sampai lupa ibadah dan lain-lain. Ya itu memang realnya sekarang begitu. Wa yuhibbunan nafsa, dan cinta terhadap dirinya. Wa yansawunallah, dan melupakan Allah. Bi ayyattabi'u, buktinya dengan mereka mengikuti murada anfusihim, keinginan nafsunya, keinginan dirinya. Wa yatrakuna, dan mereka meninggalkan awamirullahi ta'ala, perintah-perintah Allah Ta'ala, lebih mengedepankan keinginan duniawinya, keinginan dirinya daripada perintah Allah. Orang yang seperti ini, minni, dari aku, kata Allah, buraun aibu, ada sangat jauh. Kalau ba'idun itu jauh, kalau bu ada banget jauh. Wa ana, dan saya minhum, kepada mereka, bariun ai ba'idun, jauh. Kalau bu ada banget jauhnya, kalau ba'idun itu jauh. Nah terus gimana kita? Yo, di sela-sela kesibukan kita ya enggak melupakan alhamdulillah, bismillah, subhanallah, macam-macam, biar enggak disebut lupa dengan mau mancing bismillah. Begitu narik kok ikannya gede, alhamdulillah. Begitu nggak dapat, begitu ditarik sendal ini. Begitu apa namanya, secara nggak sengaja pion yang kecil maju sekak seter. Wah, alhamdulillah. Pion kecil begitu maju gleb, nggak sengaja lah kok sekak seter. Alhamdulillah.
Yang dia bilang durhaka karena dia kena masalahnya. Kena skaksternya. Ya Allah. Ya, itu prediksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi umat akhir zaman, akan cinta dengan yang 5 tapi melupakan yang 5. Udah, pokoknya 5 ini kita banget lah ya. Iya kan? Kita banget lah pokoknya. Ya Allah. Al-maqalatu salisatu, maqalah yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'tiyallahu li ahadin, tidak memberikan, Allah tidak memberikan li ahadin kepada seseorang khamsan, 5 perkara, minal hayati, dari beberapa keadaan, illa kecuali waqad, dan sungguh, a'adda, mempersiapkan, ai hayya'a, mempersiapkan, lahu, kepada orang tersebut, khamsan ukhra, 5 yang lain, min jazaiha, dari upah 5 itu tadi. Allah akan memberikan 5 asal orang itu melakukan 5 sebagai upahnya. Apa 5 itu? Kalau kita melakukan 5 hal ini, maka Allah akan memberikan 5 sebagai ganjaran, sebagai pahala atau upah. La yu'tihi, Allah tidak memberi kepada seseorang, Allahu, Allah, asyakhsa, seseorang, asyukra, rasa syukur, lin nikmati, terhadap nikmat, illa waqad a'adda lahu azyadan, kecuali Allah mempersiapkan, menyediakan lahu, untuk orang tersebut, azyadatu, nilai tambah. Kalau orang mau bersyukur, ya pasti akan ditambah. Ayatnya terkenal banget lah ya. Ala tilkan nikmati, dari nikmat-nikmat itu. Biar punya bini galak, syukuri aja, biar ditambah. Maksudnya ditambah sayangnya, tambah cintanya, bukan tambah jumlahnya. Tambah jumlahnya nyari masalah. Kecuali Pak Mansur ya. Udah tahu ilmunya. Yang lain gak usah macem-macem. Ya Pak Idris ya. Perboden. Wes pokoknya syukuri aja, syukuri udah. Nanti ditambah oleh Allah. Bukan ditambah jumlahnya ya. Tambah sayangnya, tambah cerewetnya ya bisa jadi. Ayo syukuri aja, syukuri lah. Bisa jadi. Yang penting kan ditambah ya. La in syakartum, kalau seandainya kalian bersyukur, la azidanna. Itu nun yang di tengah itu namanya nun taukid, yang artinya menunjukkan pasti. Orang yang bersyukur pasti akan ditambah. Itu kalau dalam ilmu nahwu namanya nun taukid sakilah, yang menunjukkan arti banget pasti. Kepastiannya itu bukan hanya sekali, pokoknya untuk memastikan sampai berulang-ulang. Nah itu namanya nun taukid sakilah. Nun yang di tengah di lafal da'azidanna. Nah itu namanya, kan dari kata zada, azida, cuma ditambah huruf nun, itu namanya nun taukid, untuk penguat. Orang yang bersyukur pasti akan ditambah. Syukur itu ada kalanya yang dengan ucapan alhamdulillah, ada kalanya dengan perbuatan, dengan badan kita gerak,
ada kalanya dengan hati. Walaupun dengan mulut aja kadang ya berat ya. Gimana Pak bisnisnya? Gak kayak dulu. Mbok Yao kalau ditanya gimana Pak bisnis? Alhamdulillah. Omset sih agak turun. Tapi kan sudah mendahulukan kalimat syukur. Cuman kadang kita kalau ditanya gimana bos? Aduh sepi. Udah waduh. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yu'tihi, dan Allah tidak memberi kepada seseorang doa illa waqad a'adda lahu al-istijabah, kecuali Allah sudah mempersiapkan al-istijabah, dikabulkannya doa. Kita berdoa, ud'uuni astajib lakum. Yang berdoa pasti dikabul. Cuman Allah mengabulkan doa itu kan suka-suka Allah. Mau sekarang, mau besok, mau tahun depan, mau 10 tahun lagi, ya suka-suka Allah. Kita udah lupa ya. Ya, kita udah lupa, doa baru diijabah. Nah kalau hari ini kita minta langsung dikasih, wah itu bisa jadi istidrot sebenarnya. Istidrot itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang justru malah dimurkai oleh Allah. Terlalu dulu waktu saya ngaji dulu pernah kiai saya itu menganalogikan kenapa doa kita kadang kok cepet, kadang lama. Kadang begitu kita minta itu nggak lama diijabah oleh Allah. Kadang ada yang bertahun-tahun baru diijabah. Itu jangan kita langsung berpikiran ketika doa kita cepat diijabah oleh Allah itu kita lagi disayang. Kalau lama diijabah kita lagi dibenci, enggak, belum tentu. Logikanya ini, beliau dulu kiai saya memberikan istilah logika. Kalau kita lagi duduk nyantai kemudian ada orang ngamen, yang lagi ngamen itu suaranya jelek, main musiknya jelek, nyanyi lagunya lagu Inggris lagi. Wes kita nggak ngerti lah wong sing seng. Karena kuping kita gatal dengar suaranya nyanyi nggak jelas, langsung cepet kita kasih biar cepet dia pergi. Lah kemudian lain kesempatan ada yang ngamen, suaranya bagus, main musik gitarnya enak, lagunya pas cocok yang kita senang. Loh itu biasanya nyanyinya malah kita tunggu sampai dia kelar. Kalau perlu nambah lagi baru dikasih. Lah yang pertama tadi itu contoh kasus ketika kita doa kok cepet dikasih, itu bisa jadi kita malah lagi dibenci sama Allah biar cepet pergi. Nah yang kedua, ada kalanya doa kita emang ditunggu-tunggu oleh Allah, ini mantep ini, saya tungguin sampai selesai nyanyi, kalau perlu tambah lagi baru dikasih. Kadang kita Allahumma belum dikasih lagi, Allahumma lagi belum dikasih. Itu bisa jadi kayak orang ngamen yang suaranya bagus, lagunya cocok, jadi suruh nambah lagu lagi. Tapi nanti kasihnya belakangan, ya tentu lebih banyak. Dan Allah memberi itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan kita menerima permintaan itu. Lah kita yang biasa megang uang ratusan ribu, loh kok tiba-tiba megang malah pusing. Mau main catur juga deg-degan lagi ya. Dibawa nggak jendol, nggak dibawa takut hilang. Pusing lah, mending biasa megang ratusan ribu ya 100-an ribu aja. Memang kelas kita ya kelas itu. Lah kok tiba-tiba lah megang duit banyak, malah pusing. Yang awalnya di sini tuh nggak ada, malah langsung nongol. Nah, apa kawin lagi apa ya? Wah, malah yang enggak kiranya wes. Memang rezeki kita segini. Qala Allah Ta'ala ud'uni
astajib lakum. Berfirmanlah Allah Ta'ala, ud'uni, berdoalah padaku, astajib lakum, maka pasti akan aku ijabah. Ruya annahu qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, ini termasuk doa yang diajarkan oleh Rasul. Inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada engkau nafsan, jiwa mutmainnatan yang tenang. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang gak gampang panik, gak gampang gerudak-geruduk, bos pokoknya tenang. Gak punya duit yo tenang. Kadang kan ada orang itu biasanya stoknya sekarung kok tinggal gayung. Wah, itu udah waniknya gak ketulungan. Semua temen dijapri semua. Ada tambahan kerjaan gak? Apa namanya itu? Gerusak-gerusuk. Kita mohon pada Allah nafsan mutmainnah. Kalau ada kabar apa ya dicerna dulu, gak gampang terprovokasi. Apalagi menjelang-menjelang begini. Nah, kalau kita bukan orang politik mah anteng-anteng aja. Orang yang main politik tu'minu, yang percaya biliko ika, dengan perjumpaan denganmu. Wa tardo, dan ridho bikodo ika, dengan ketentuanmu. Wa taqna'u, dan qanaah. Qanaah itu pasrah, terus nerimo. Bi'ato ika, dengan pemberian. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardu biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika, atau wa taqna'a, atau wa taqna'u bi'ata'ika. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu at-Tabrani. Wala yu'tihi al-istighfar, dan Allah tidak memberi kepada orang yang rajin istighfar illa waqad a'adda lahu al-ghufran, kecuali Allah telah mempersiapkan ampunan. Artinya setiap orang yang beristighfar pasti diampuni oleh Allah. Ghufran, ghufran itu artinya ampunan. Sekarang banyak dipakai nama orang ya. Dulu saya teman sekolah aja banyak yang namanya Gufron. Ada yang Ali Gufron, ada yang Gufron Mubin. Qala Allah Ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istaghfiru, memohon ampunlah. Rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu, sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu kana ghaffar, zat yang maha. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau akhta'tum, seandainya kesalahan kalian itu hatta tablugha khatayakum as-sama', sehingga kesalahan itu memenuhi kolong langit. Summa tubtum, kemudian kalian taubat, lataballahu alaikum, maka Allah akan menerima taubat kalian itu. Itu di kisah waktu kita ngaji Mukhtarul Ahadits ya. Ada pembunuh bayaran yang membunuh 99 orang. Ketika ia nanya ke orang yang pertama, dia bilang, Pak, saya mau tobat. Oh bagus. Dosamu apa? Saya bunuh orang. Berapa? 99. Waduh, kegedean dosamu. Gak bisa. Akhirnya orang itu frustasi. Orang yang ditanya itu akhirnya dibunuh sekalian, dilepengin, cepet. Begitu dia habis bunuh orang yang ke-100 itu, pikirannya makin kacau. Akhirnya datang ke orang yang kedua, Pak, saya mau tobat. Apa salah? Saya bunuh orang, Pak. Berapa? Asalnya 99.
Cuma ada orang yang ngomong katanya dosa saya nggak bisa diampuni, orang yang ngomong itu saya sikat sekalian, Pak. Jadi lempeng cepet. Apa dosa saya bisa diampuni? Oh bisa. Sebesar apapun dosamu itu, hatta tablugha khatayakum as-samaa, seandainya dosamu itu memenuhi kolong langit, wa in tubtum summa tubtum, kemudian engkau mau tobat, lataqallahu alaikum, Allah pasti akan mengampuninya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Allah itu akan menerima taubat seorang hamba malam yughir, selama sebelum nyawa itu tinggal di tenggorokan. Kalau nyawa napas tinggal Senin sama Kamis, berarti kan Selasa Rabu libur ya. Katanya tinggal Senin sama Kamis. Ya berarti kan Selasa Rabu libur, Jumat Sabtu Minggu libur. Nah, asal nyawa belum tinggal di tenggorokan, tobat masih diampuni, masih diterima. Ruya rawahu Ibnu Majah, wala yutihi at-taubah illa waqad a'adda lahu al-qabul, dan Allah tidak memberi kepada orang yang bertaubat kecuali dipersiapkan al-qabul, diterima. Artinya setiap taubatnya seorang hamba pasti diterima. Ai qabulat taubati, artinya diterimanya taubat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maktubun, tercatat, haulal arsy, di sekitaran arsy, antukhlaqat dunya. Ada qabla? Kok saya nggak ada ya? Wah, salah berarti di kitab saya ini. Gimana Pak Haji bacanya? Qabla antukhlaqat, kitab saya nggak ada, kurang nih. Qabla antukhlaqat dunya, sebelum diciptakan dunia. Bi arba'ati alafi amin, jeda 4.000 tahun. Wa inni laghaffarun, dan sesungguhnya aku laghaffarun, akan menerima, maha pengampun, liman, untuk seseorang taba, yang bertaubat. Apakah hanya sekedar taubat astagfirullah? Enggak. Wa amila sholihan, ia beramal saleh. Kalau di hadis lain kan ittaqullaha, gimana? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau memang kita dulu pernah melakukan satu kesalahan, maka kesalahan itu kita tutup dengan melakukan kebaikan. Insya Allah kebaikan yang kita lakukan ini akan menutup kesalahan-kesalahan di masa lalu. Summah tada, kemudian memperoleh hidayah. Rawahu ad-Dailami. Wala yutihi as-sadaqah, dan Allah tidak memberi kepada orang yang ahli sedekah illa waqad a'adda lahu at-taqabbul, kecuali Allah menyiapkan penerimaan sedekah itu, diterimanya sedekah itu. Ai husulul qabul, artinya berhasilnya atau benar-benarnya diterima. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in, setiap seseorang itu fi dhilli shadaqatihi, akan berada di naungan sedekahnya. Jadi di mahsyar, nunggu di sidang atu itu, orang akan punya rest area, ruang tunggu. Lah ruang tunggunya itu dibangun ya dari sekarang. Semakin banyak ia sedekah, maka semakin bagus ruang tunggu yang dibangunnya. Ya, ruang tunggu itu dibangun dari sekarang nih. Ruang tunggu sambil nunggu sidang gitu. Nah, kalau sambil nunggu sidang, di situ ruangannya AC, ada es kelapa, ada wifi, kan betah ya. Kan bisa chattingan. Pak Yos sudah sampai mana? Wah, udah antri di depan saya udah roke paten nih. Nah, iya.
Kullu mru'in fi dhilli sadaqatihi, setiap orang itu akan berlindung bernaung di bawah sedekahnya. Hatta yudho, sehingga dihakimi bainan nasi, di antara manusia itu. Nah, ini kan sambil nunggu dihakimi satu-satu itu. Yang bangun musola nanti ngadem di musola, yang bangun gerdu nanti yang ngadem di gerdu, tergantung yang dibangun. Rawahu Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Ma min abdin, tidaklah seorang hamba tasaddaqa, ia bersedekah, bisadaqatin, dengan sedekahnya, ia bertahi biha wajh Allah, yang ia hanya mengharap ridho Allah, illa qala, kecuali Allah bersabda, illa qala Allah, kecuali Allah berfirman, yaumal qiyamati, di hari kiamat, abdi, hambaku, rojautani, yang engkau mengharapkanku, falan ukhiraka, sedikit pun aku tidak melupakanmu, meremehkanmu, haramtu, dengan saya mengharamkan, jasadaka, jasadmu, alan nar, dari api neraka. Yang bentengi tubuh kita ini ya sedekah kita. Lah apa sedekah harus pakai duit? Yo udah. Wong kita ini kemampuannya kan beda-beda. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Yang banyak duit ya sedekah dengan duit. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Yang punya ilmu ya sedekah dengan ilmu. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya skill, punya keahlian, punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi, sedekah dengan tenaganya. Lah mushola ini jadi kan ya ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang ilmu, ada yang nyumbang tenaga. Lah kalau cuma duit tok, nggak ada yang punya ilmu, ya nggak jadi bangunannya. Ada duit, ada ilmu, ada tenaganya nggak ada, yuk nggak jadi juga. Cuman ilmu aja, mau bangun rapat kita rapat malam ini bangun musola Al-Fatihah, tapi nggak ada yang keluarin duit. Sampai 6 tahun ya cuman Al-Fatihah, nggak jadi. Ayo mbak ya. Lah mau bangun musola cuman modal Al-Fatihah, nggak ada yang keluarin duit. Gak jadi ya, sampai kiamat kurang 2 hari lah. Gak jadi. Jadi kan yang punya duit keluarkan duitnya, yang punya ilmu keluarkan ilmunya, yang punya tenaga keluarkan tenaganya. Yo kita kan bisa ngukur kita ini posisinya di mana, apakah yang berduit, berilmu atau bertenaga. Nah, kadang ada orang jadi karuni semuanya, lah yo ada. Ya sementok-mentoknya nggak bisa sedekah, kan dalam hadis tabassamuka ala wajhi akhika sedekah, senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Guys pokoknya asal ketemu sedekah. Iya mbak, nyenengi orang kan sedekah ya mbak. Cuman di situ garis bawahnya yang digaris bawahi ala wajhi akhika, ada orang lain. Takutnya pulang dari sini ketemu tiang listrik, ketemu pohon mangga, wes perlu diruqyahnya udah begini. Wadkhul, dan masuklah min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari pintu surga mana saja, syi'ta yang engkau pingini atau kehendaki. Itu orang-orang yang rajin sedekah. Rawahu Ibnu La'al, hadis diriwayatkan oleh Ibnu La'al.
Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang keempat, wallahu a'lam bishawab. Mainnya potong-potongan Pak ini loh, mainnya potong-potongan ini.